Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah private cloud itu dibangun dari nol? Hari ini kita bakal bongkar tuntas prosesnya, langkah demi langkah, sambil mecahin sebuah tantangan di dunia nyata. Yuk kita mulai. Ngebangun private cloud sendiri itu kedengerannya emang agak ribet ya, tapi sebenarnya semua itu ada alurnya kok. Tenang aja, kita akan pecah prosesnya jadi beberapa tahap yang gampang dimengerti, mulai dari milih perangkatnya sampai nanti kita tes bareng-bareng. Oke, jadi ceritanya gini. Ada sebuah sekolah yang mau bikin sistem belajarnya lebih modern. Mereka butuh banget platform e-learning yang bisa diakses sama murid dan guru kapanpun, dimanapun. Nah, karena data siswa itu kan sensitif banget ya, mereka mutusin buat pakai private cloud biar punya kendali penuh sama keamanannya. Inilah misi kita. Nah, di proyek kali ini, anggap aja Anda itu arsiteknya. Anda yang bakal ngerancang, ngebangun, dan mastiin semuanya berjalan lancar dari awal sampai akhir. Gimana? Siap? Eits, tapi kita nggak bisa langsung go virtual gitu aja. Semuanya harus dimulai dari pondasi, yaitu perangkat kerasnya. Ibarat mau bangun rumah, kita perlu tanah dan batunya dulu kan? Komponen pertama, router. Anggap aja router ini kayak satpam atau polisi lalu lintas di gerbang utama jaringan kita. Dia yang ngatur semua data yang mau masuk atau keluar. Selanjutnya, kita punya switch. Nah, kalau tadi router itu gerbang utamanya, switch ini ibaratnya jalan-jalan di dalam kompleksnya. Dia yang mastiin semua perangkat di dalam jaringan kita bisa ngobrol satu sama lain tanpa macet. Dan ini dia jantungnya, server. Ini nih, komputer super canggih yang jadi otak sekaligus otot dari semua operasi kita. Disinilah nanti semua keajaiban virtualnya terjadi. Disinilah keajaibannya dimulai, namanya mesin virtual atau biasa disingkat VM. Jadi, daripada kita beli banyak komputer fisik buat tugas yang beda-beda, kita bisa membelah satu server fisik yang kuat ini jadi beberapa komputer virtual. Setiap VM ini jalan sendiri-sendiri, jadi lebih hemat dan rapi. Keren kan? Oke, untuk kasus kita ini, kita bakal bikin 2 VM. Satu kita jadiin web server, tugasnya buat nampilin halaman website e-learningnya. Satu lagi jadi database server. Ini kayak lemari arsip digital buat nyimpen data murid dan materi pelajaran. Kenapa dipisah? Biar sistemnya lebih stabil dan pastinya lebih aman. Oke, urusan besinya udah beres. Sekarang saatnya kita kasih nyawa ke mesin-mesin ini. Pakai perangkat lunak. Inilah yang bakal mengubah tumpukan perangkat keras kita jadi layanan cloud yang beneran berfungsi. Gampangnya, ada 3 langkah utama nih. Pertama, kita siapin panggungnya, yaitu si web server. Kedua, kita siapin lemari arsip raksasanya, yaitu database. Nah, terakhir, baru deh kita naikin bintang utamanya, si aplikasi Moodle-nya, terus kita sambungin keduanya biar bisa jalan. Percuma kan sistemnya canggih tapi nggak bisa diakses. Makanya sekarang waktunya kita tes. Kita harus pastiin platform ini bisa dibuka baik dari jaringan internal sekolah maupun dari internet luar, misalnya dari rumah. Kita tes dulu dari dalam ya. Misalnya nih, ada orang di sekolah nyambung ke WiFi sana. Bisa nggak dia buka sistem barunya? Dan berhasil! Cukup ketik alamat IP lokal servernya dan aplikasi Moodle-nya langsung kebuka di browser. Checklist 1, tes internal, sukses! Oke, yang tadi itu gampang. Sekarang, ujian yang sebenarnya. Gimana kalau guru atau murid mau akses dari rumah? Lewat internet biasa? Bisa nggak ya? Dan, sukses lagi! Mantap! Kuncinya ada di firewall. Kita atur si penjaga keamanan ini buat nerusin permintaan dari internet ke server yang benar. Dengan begitu, alamat IP publik ini jadi gerbang yang aman buat akses dari mana aja. Misi kita bisa dibilang hampir tuntas. Eits, tapi tunggu dulu. Bikin cloud itu baru langkah pertama. Sama kayak ngerawat mobil atau taman, cloud ini juga harus dirawat rutin, biar tetap sehat, aman, dan performanya oke terus. Nah, perawatannya itu ada 2 macam. Ada yang namanya aktivitas berkala, ini yang udah dijadwalin. Contohnya, backup data tiap malam buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Terus ada juga aktivitas insidental, ini sifatnya darurat. Misalnya tiba-tiba ada celah keamanan baru, nah kita harus gerak cepat buat nambal. Dua-duanya ini krusial banget. Jadi, apa aja nih yang bisa kita ambil dari tantangan ini? Pertama, kita jadi lihat gimana perangkat keras dan lunak itu bisa kawin jadi satu solusi yang fleksibel. Kedua, pentingnya misahin tugas-tugas server biar lebih aman dan stabil. Ketiga, kita jadi sadar betapa krusialnya peran firewall sebagai gerbang keamanan. Dan yang paling penting, pekerjaan seorang cloud engineering itu nggak berhenti setelah sistemnya jadi, tapi terus berlanjut.
Nah, kita udah lihat kan proses lengkapnya, dari cuma sekedar ide sampai jadi layanan yang beneran jalan. Sekarang Anda udah tahu nih resep dasarnya. Pertanyaannya sekarang, kalau Anda punya kemampuan kayak gini, kira-kira inovasi apa yang bakal Anda bangun selanjutnya?